The Revenge, bab 58, Red 21 plus oleh Neng Neng. Pagi yang cerah, mentari pagi muncul dengan binar cerianya, mengintip malu-malu pada celah gorden yang masih tertutup. Sinarnya dengan nakal menembus pada sepasang bola mata yang masih terpejam rapat, hingga pemilik mata tersebut merasa terganggu. Dengan gerakan malas, mata tersebut mencoba bergerak untuk terbuka. Selamat pagi, Mas. Senyuman lembut itu datang dari seorang gadis yang kini tengah berdiri tegak di sampingnya. Sekali lagi, mata itu kembali mengerjap, mencoba menyesuaikan cahaya. Di hadapannya, kini ada seorang gadis cantik dengan harum khas vanila miliknya. Tunggu, apa dia bidadari yang sengaja turun ke bumi untuk mengganggu tidur nyenjaknya? Ini sudah pukul 10 pagi. Mas Andra sudah melewatkan sarapan pagi. Dan itu tidak baik untuk kesehatan. Suaranya begitu berdengung merdu. Tunggu, siapa gadis ini? Mata Andra berulang kali mengerjap, hingga kesadarannya kembali sepenuhnya. Ternyata gadis ini adalah istrinya sendiri, Kiara Arabella. Menyebalkan sekali. Andra pikir mendiang istrinya, Anet yang akan kembali hidup, lalu merayunya untuk bangun dari tidur seperti biasa. Tapi ini, tunggu, semalaman gadis itu menangis tergugu karena ulahnya. Lalu kenapa sekarang gadis itu kembali tertawa dengan ceria? Sepertinya ada yang salah dengan kepala gadis itu. Segeralah mandi, aku akan menyiapkan bajumu, Mas. Lalu segera sarapan. Aku tidak mau melihat Mas Andra sakit pencernaan. Kiara berjalan menuju pintu, setelah sebelumnya menyodorkan segelas air putih yang langsung ditenggak oleh Andra. Andra menatap punggung istrinya yang menghilang di balik pintu. Dengan kasar, pria itu melempar selimut lalu bergerak menuju kamar mandi, membanting pintu hingga terdengar bunyi debaman yang cukup kuat. Seharusnya sikap Kiara pagi ini bukan seperti ini. Harusnya gadis itu tengah terlihat lemah, hingga nyaris ingin melenyapkan diri. Bukannya sok kuat ketika menatap wajahnya. Bukankah Kiara begitu mencintainya? Lantas, tidak adakah rasa cemburu dalam hatinya? Hei, apa aksi Andra tadi malam kurang ekstrim? Baiklah, Andra akan bekerja lebih kasar lagi untuk membuat mental Kiara menjadi lebih down lagi. Nona, silahkan minum obat Anda. Asisten Ki memberikan segelas air minum beserta beberapa butir obat yang harus dikonsumsi oleh Kiara. Bisakah aku tidak meminumnya lagi, Asisten Kim? Rasanya sungguh tidak enak. Kiara menenggak obat tersebut dalam satu kali gerakan. Anda harus meminumnya, Nona. Akhir-akhir ini kesehatan Anda cukup baik, jadi jangan sampai drop kembali. Tolong, jaga kesehatan Anda. Asisten Kim mengingatkan. Baiklah. Kiara mengangguk lesu. Hari ini, apa jadwalku sebanyak kemarin, Asisten Kim? Kiara menatap gadis berambut sebahu itu dengan pandangan kosongnya. Hari ini, Anda harus bertemu dengan perempuan sosialita lainnya. Anda harus bisa bergabung dengan mereka. Kadang, berteman dengan mereka bisa menguntungkan juga untuk menjalin kerjasama lainnya di masa mendatang. Asisten Kim menjelaskan panjang lebar. Kiara menghela napas berat. Kamu tahu, Asisten Kim, aku bukan manusia yang senang berbaur dengan manusia lainnya. Aku lebih suka sendiri dan sunyi. Kiara memejamkan matanya, membayangkan pertemuannya nanti dengan para nyonya-nyonya sosialita. Pasti akan terasa membosankan. Setahu Kiara, mereka hanya sibuk memamerkan barang-barang yang mereka kenakan, dibanding melakukan kegiatan berguna lainnya. Tapi suatu hari nanti, mereka akan berguna, Nona. Baiklah, atur saja pertemuannya. Aku tidak ingin mengeluh lagi. Aku hanya ingin semuanya selesai. Itu saja. Ya, sebelum berangkat ke sana, aku ingin memasak terlebih dahulu. Sepertinya mengantarkan makan siang untuk suamiku di kantor, itu akan menyenangkan. Bukankah begitu, Asisten Kim? Kiara menoleh ke arah Asisten Kim yang sedari tadi berdiri kaku di sampingnya. Asisten Kim hanya mengangguk ringan. Baiklah, mari kita memasak untuk makan siang suamiku. Tuan,
Sepertinya Nona Kiara akan mendatangi Anda siang ini. Max mendatangi ruangan Andra dengan informasi yang membuat Andra berdecak tidak suka. Rupanya dia masih belum menyerah juga. Kalau begitu, segera pesankan aku kucing Persia. Max terdiam sejenak, bukan tidak mengerti dengan kode yang diberikan oleh Andra. Sejenis kucing-kucingan yang dipesan oleh Andra sebetulnya adalah kode untuk perempuan yang sudah biasa dipesan untuk menghangatkan renjang para bos saja. Hanya saja, Max merasa ini sudah sangat keterlaluan. Max memang selalu mengikuti permintaan Andra. Max juga sudah mengenal Andra luar dalam. Hanya saja, Max juga manusia biasa yang masih memiliki hati nurani meski hanya tinggal secuil. Kenapa masih berdiri di sana, Max? Andra mengerutkan keningnya. Tidak suka dengan Max yang merespon dengan lambat. Ya, saya akan pergi sekarang. Max segera beranjak pergi meninggalkan ruangan Andra dengan tangan sudah menempelkan ponsel di telinga, bersiap memesan apa yang diminta oleh sang tuan. Asisten Kim, bagaimana penampilanku? Apa tidak buruk? Kiara berceloteh kala kakinya kini sudah menginjak lantai gedung perusahaan Shailendra, di mana Andra berada di salah satu ruangan gedung yang menjulang tersebut. Anda cantik, Nona. Asisten Kim menjawab dengan datar, menaikkan kewaspadaan ketika ada banyak karyawan yang berlalu lalang di hadapan mereka menatap Kiara penasaran. Lantas mereka segera membungkukkan tubuhnya kala menyadari seorang bodyguard cantik di samping Kiara. Juga beberapa orang pria bertubuh kekar berjalan mengikuti Kiara dari jarak beberapa meter. Semoga Mas Andra suka. Kiara tersenyum ceria. Kotak bekal makanannya kini sudah ditenteng olehnya. Berharap jika makanan tersebut disukai oleh Andra. Ini adalah kunjungan pertamanya sebagai seorang istri. Ngomong-ngomong, jelas Kiara begitu semangat, berharap mendapat sambutan baik dari sang suami. Nona, Tuan Andra sedang ada tamu. Saya harap Andra mau menunggu. Langkah kaki Kiara terhenti kala Max kini menghadang langkahnya. Kiara terdiam, menatap pada ruangan suaminya. Dengan jelas Kiara mampu melihat siluet tubuh dua orang yang tengah berpelukan dari celah kaca ruangan Andra. Tunggu, kenapa semuanya terlihat begitu nyata? Perasaan Kiara sudah tidak enak. Dengan keras kepala, Kiara menyentuh handle pintu. Max sempat melarang, tapi entah kenapa hal tersebut terdengar seperti basa-basi. Kiara membuka pintu dalam sekali hentakan. Dan... Mas Andra? Mata Kiara berkaca-kaca kala melihat penampakan di hadapannya. Tidak, sosok Andra kini tengah berpelukan dengan seorang perempuan bertubuh ramping dengan pakaian super ketat menggoda. Lantas, Kiara harus mengartikan apa untuk adegan satu ini? Nona, asisten Kim segera memutar tubuh Kiara hingga memunggungi Andra yang masih memeluk mesra perempuan dalam dekapannya. Oh, Kia, aku bisa jelaskan semuanya. Andra menghampiri dengan raut wajah bersalahnya, mengedipkan sebelah mata tanpa Kiara tahu, hingga membuat perempuan dalam pelukannya kini meninggalkan ruangan dengan langkah santainya. Kiara mengepalkan tangannya erat, amarahnya memuncak, emosinya membumbung tinggi. Ini terlalu membuat darah Kiara naik hingga ke ubun-ubun. Suaminya Andra berselingkuh darinya? Tidak, bukan hanya racawan Andra yang selalu mengumamkan nama Anet saja, tapi kini fisiknya juga tengah mendamba perempuan lain. Ini terlalu menyakitkan. Kiara tengah ditampar oleh kenyataan. Sebelumnya, Kiara mampu menahan diri kalau Andra meracaukan nama seorang wanita yang telah tiada. Namun kini, Andra berani menyentuh wanita lain selain dirinya? Ini terlalu memuakkan. Dia hanya temanku. Andra datang menghampiri dengan seringai di wajahnya. Aku juga sering berpelukan dengan temanku. Kiara mengubah ekspresinya. Gadis itu kembali tersenyum lembut, membuat orang yang berada di sekitarnya tercengang. Kau tidak memiliki teman, Kia? Andra tersenyum geli. Gadis itu mengaku berpelukan dengan temannya. Sementara Kiara tidak memiliki teman satupun. Teman Kiara hanya 2 orang pria saja sedari kecil, yakni Andra dan juga Bima. Ya, Mas Andra memang orang paling tahu siapa aku. Kiara mendongak menatap kedalaman mata Andra. Ditatap sedemikian rupa, membuat Andra mengerjap kaget.
Andra melihat ada segaris luka di mata Kiara. Temanku sedari kecil hanya Mas Andra dan Mas Bima. Dan aku sering berpelukan dengan kalian. Bukankah begitu, Mas? Ucapan Kiara selanjutnya menyadarkan Andra jika sebelumnya hubungan Kiara dan Andra terlihat seperti hubungan adik dan kakak yang begitu manis. Ya, Kia. Aku hanya ingin mengantarkan makan siang ini untuk Mas Andra. Bukankah ide yang bagus jika kita menghabiskan makan siang ini hanya berdua untuk pertama kalinya? Sebagai pasangan suami istri, bukan sebagai adik kakak, apalagi sebagai teman. Kiara tersenyum menyeringai, seketika Andra terpaku menatapnya. Hah? Ya.